Halo Sobat Manhwa, kali ini kita akan melanjutkan cerita Strongest Gamer episode yang kedua. Di episode sebelumnya, Lin Xiang yang miskin sudah join ke dalam perang Overwatch dan memperoleh 2 kemenangan yang cukup gemilang. Dan di episode kali ini, Lin Xiang akan membentuk aliansi dengan Dong Yan, dan kemudian mereka berdua akan menghadapi musuh yang berasal dari keluarga sultan yang cukup kaya raya. Gimana keseruan episode kali ini? Nggak usah basa-basi lagi, ayo pasang headset dan kita gaskan ke ceritanya di Manhwa Period. Sebelum masuk ke dalam cerita, ada sedikit info. Tokoh utama di manhwa ini sebenarnya sama seperti di alur cerita perang Overwatch yang thumbnailnya ini. Namun di sequel yang kedua itu, nama-nama karakternya banyak yang diganti, seperti Lin Xiang menjadi Yuan Feng, Dong Yan menjadi Dong Qi, Chen Li Guo menjadi Chen Yu. Biar nggak bingung, kita sebut saja sesuai dengan manhwanya. Sekarang kembali ke cerita. Malam hari, hujan turun dengan lebat, dan Lin Xiang tidur dengan nyenyak. Tak lama kemudian, ada seseorang yang masuk ke dalam kamarnya sambil mengendap-endap. Sejak sore hari, Dong Yan nyari Lin Xiang. Akhirnya malam ini ketemu juga. Sontak Lin Xiang langsung terbangun. Dong Yan pun langsung terkejut. "Kamu bangun ya?" "Siapa kau ini?" bentak Lin Xiang. Sontak Dong Yan langsung memerintahkan Guli untuk membidik Lin Xiang. Lin Xiang pun panik dan berteriak jika ada teroris yang menyerang ke hotel. Dong Yan langsung bilang kalau dia ini bukan teroris. Dan jika Lin Xiang mau tetap hidup, jangan berteriak dan dengarkan saja perkataannya. Memaksa orang lain mendengarkannya sambil membidik dengan senjata drone itu bukan tindakan terorisme ya? Batin Lin Xiang. Setelah itu Dong Yan memperkenalkan namanya dan mengajak Lin Xiang untuk beraliansi. "Aliansi? Dan kau ini sebenarnya siapa sih?" tanya Lin Xiang. Dong Yan pun menerangkan bahwa dirinya adalah Spirit Lord yang sebelumnya bertarung dengan Lin Xiang. Lin Xiang pun langsung teringat dengan gadis telinga kelinci yang ia lawan kemarin. "Walah, gadis kemarin itu kamu," ujar Lin Xiang. Tapi Lin Xiang tidak bisa ditipu semudah itu. Mana mungkin Lin Xiang langsung percaya. Lagian wajah Dong Yan dengan gadis Spirit Lord yang kemarin itu sama sekali nggak mirip. "Berani sekali ras monster ireng menghinaku," balas Dong Yan. Sontak Lin Xiang langsung nggak terima dikatain ireng sama Dong Yan. Lagi pula itu hanya penampilannya di dalam game perang Overwatch. Di dunia nyata, Lin Xiang masih kelihatan good looking. Kesal dengan ucapan Lin Xiang, Dong Yan menyuruh Guli menembaknya. "Mak, bam!" Lin Xiang pun langsung kicep alias terdiam. "Masih berani ngebacot, heh?" ujar Dong Yan yang langsung membuat Lin Xiang tutup mulut. Dia sampai nggak berani ngomong kalau nggak disuruh sama Dong Yan. Setelah pertempuran kemarin, Dong Yan mengakui kemampuan Lin Xiang dan mengajaknya bekerja sama. Dong Yan bisa membantu Lin Xiang dengan imbalan Need Coin. Akan tetapi, Lin Xiang ingat dengan peraturan kalahkan semua Overlord yang ada untuk memenangkan perang. Dengan aturan tersebut, memang mungkin bikin aliansi. Kemudian yang masih menjadi misteri itu, bagaimana cara Dong Yan keluar dari dalam game perang Overwatch seperti kemarin. Dong Yan pun mengambil kesimpulan bahwa Lin Xiang ini cuma punya mekanik yang bagus. Namun pengetahuan tentang perang Overwatch masih nol besar. Demi kelangsungan aliansi mereka, Dong Yan akan memberitahukan cara itu kepada Lin Xiang. Hal pertama yang Dong Yan beritahu adalah perang Overwatch tidak hanya terjadi di kota kecil ini.
Perang itu sudah dimulai sejak 3 tahun yang lalu dan sekarang telah menyebar secara global. Di kota ini memiliki beberapa bangunan penghasil Nitcoin, makanya Dongyan datang ke tempat ini. Lalu sebagian besar player diantaranya sudah membentuk aliansi. Beberapa bahkan bergabung dengan perusahaan besar dan menjadi bawahan mereka. Kalau kau sudah tahu hal itu, kenapa tidak gabung dengan perusahaan besar saja? Apa untungnya beraliansi denganku? Tanya Lin Xiang. Dongyan pun membalas jika Lin Xiang itu cukup naif. Bergabung dengan perusahaan besar tidak sesimpel itu. Makanya Dongyan mau bikin aliansi sama Lin Xiang. Berhubung dirinya masih seorang newbie, tawaran Dongyan ini sangat menguntungkannya. Dia bisa tahu lebih banyak lagi tentang perang Overwatch. Namun dirinya tetap harus berhati-hati. Lin Xiang tidak tahu apakah Dongyan ini akan mengkhianatinya atau tidak. Lin Xiang pun setuju dengan syarat Dongyan harus mengikuti segala perintahnya. Nggak pakai basa-basi, Dongyan langsung setuju dan menyuruh Guli mengaktifkan program aliansinya. Sinar cahaya biru pun ditembakkan ke arah Lin Xiang. Pembentukan aliansi sukses dilakukan. Lin Xiang dan Dongyan sudah resmi beraliansi. Pada dasarnya, aliansi adalah program jalan pintas yang dikembangkan oleh perusahaan yang memungkinkan para player supaya melayani player untuk bisa membuat party. Satu user ID bisa digunakan oleh member di aliansi yang sama untuk bergabung ke dalam pertempuran. Kamu ternyata tahu banyak hal ya? Coba beritahu aku hal yang lain, ujar Lin Xiang. Tentu saja aku akan memberitahumu perlahan ke depannya. Soalnya dulu itu aku... Belum melanjutkan omongannya, Dongyan tiba-tiba terdiam. Tiba-tiba dia berbalik dan berjalan ke arah pintu keluar. Karena aliansi sudah resmi terbentuk, Dongyan pun pamit pergi. Hei, beritahu aku dulu, bagaimana caramu menemukanku? Teriak Lin Xiang. Hal itu masih rahasia. Prioritas utama Lin Xiang sekarang adalah menjadi lebih kuat supaya bisa menghasilkan Nitcoin lebih banyak. Sisanya akan Dongyan beritahu lain kali. Sebelum pergi, tak lupa Dongyan memberitahu bahwa kamarnya ada di lantai 15. Kalau ada pertanyaan silakan saja datang ke sana. Lin Xiang pun akan ke sana ketika sudah selesai memikirkan strategi untuk pertarungan selanjutnya. Dongyan pun pergi kembali ke kamarnya meninggalkan Lin Xiang sendirian. Kemudian Lin Xiang merenung dan menganggap apa yang Dongyan katakan memang benar. Saat ini prioritasnya adalah meningkatkan level dan bertambah lebih kuat. Semua itu bertujuan untuk mendapatkan Nitcoin yang jauh lebih banyak. Lalu Lin Xiang mengaktifkan layar sistem perang Overwatch. Untuk level up, Lin Xiang membutuhkan 5 Nitcoin. Saat ini Nitcoin miliknya cuma 3. Jadi butuh 2 lagi untuk level up. Setelah itu Lin Xiang membuka map di sekitar daerah ini. Siapa tahu terdapat bangunan Nitcoin yang lain. Dan benar saja, dirinya langsung menemukan bangunan Nitcoin dengan penghasilan 3 Nitcoin per hari. Target Lin Xiang berikutnya pun sudah ditentukan. Setelah itu panel berpindah ke gedung perusahaan keluarga Chen. Orang yang sedang menatap kota lewat jendela ini adalah tuan muda keluarga Chen. Namanya Chen Li Guo. Dia ditempatkan di sini sama kakak keduanya untuk membantunya berlatih. Chen Li berterima kasih sama kakak kedua dan berjanji tidak akan mengecewakannya. Kakak kedua Chen Li sampai rela mencarikan seorang profesional untuk membantu Chen Li meraih kemenangan pertamanya. Tiba-tiba bawahan Chen Li melapor bahwa di luar ada seorang wanita yang mengaku punya janji dan ingin bertemu dengan Chen Li sekarang juga. Chen Li menduga jika wanita itu pasti bantuan yang dibilang sama kakaknya. Jadi dia menyuruh bawahannya untuk menyuruhnya masuk. Lalu kakak kedua Chen Li ketawa. Orang itu ternyata benar-benar gercep.
Baru disinggung dikit langsung datang. Chun-Li pun menutup buku bersiap menemuinya. Tak lama kemudian wanita itu pun datang. Dari penampilannya saja terlihat jelas jika momi yang satu ini sangat sadis. Namanya Vincent. "Kaukah orang yang dikirim kakakku kemari?" tanya Chun-Li memastikan. Vincent langsung melepas kacamatanya. "Woi bocil, kau tidak diajari tata krama berbicara sama orang yang lebih tua ya?" tegasnya. Chun-Li minta maaf dan dia memperkenalkan namanya dan posisinya sebagai CEO dari industri Chen. Vincent ini orangnya tidak suka basa-basi. Kehadirannya di sini memang diminta sama kakak keduanya Chun-Li. Dan di mata Vincent, Chun-Li masih terlalu muda untuk memegang posisi CEO di industri Chen. Nggak pakai lama, Vincent memberikan data yang kakak kedua perintahkan untuk diberikan kepada Chun-Li. Tanpa ragu, Chun-Li langsung membuka data dari kakak keduanya tersebut. Data itu berisi informasi mengenai area penghasil Nitcoin di sekitar wilayah ini. Dengan adanya data ini, Chun-Li merasa sangat terbantu. Tiba-tiba Vincent menarik kemeja Chun-Li. Dia langsung mengeluarkan sebuah kontrak perjanjian kerja. "Nggak usah banyak bacot, cepat tanda tangani kontrak ini," tegas Vincent. Sontak Chun-Li langsung menepis tangan kurang ajarnya Vincent. "Tadi kau bilang tentang tata krama, sekarang apa yang kau lakukan? Dasar standar ganda," ujar Chun-Li. Vincent tidak menyangka jika Chun-Li berani bersikap seperti ini. "Ternyata kau tidak buruk juga. Aku suka semangatmu," balas Vincent. Hal itu membuat Vincent cukup terkesan. Sebelum pergi, Vincent memperkenalkan namanya ke Chun-Li. Jika butuh bantuan, silahkan cari nomor HP Vincent di personal digital assistant. Setelah itu Vincent pun pergi dari kantornya Chun-Li. Kemudian panel berpindah ke hotel The Class milik Lin Xiang. Terlihat jika Lin Xiang dan Dong Yan sedang mendiskusikan rencana untuk memperluas wilayah mereka. Lin Xiang menunjuk ke sebuah mall yang masih kosong dan merupakan area terbuka. Tempat itu dikelilingi oleh gang-gang dan bisa memberikan tempat perlindungan yang bagus selama peperangan. Mereka harus mengambil alih tempat itu secepatnya. Dengan kombinasi mereka berdua, tinggal terobos saja maka semuanya bakal beres. Lin Xiang langsung menutup mulut Dong Yan karena belum selesai ngomong. Lin Xiang sudah mencari informasi lewat sistem dan di sana terdapat dua orang lord lain. Jika mereka berdua di sini untuk mengambil mall itu, maka Lin Xiang dan Dong Yan harus bersiap menghadapi mereka. Tapi menurut Dong Yan, bukan dua lord random itu yang perlu mereka khawatirkan. Dong Yan langsung memberikan perintah ke Guli untuk menunjukkan informasi penting ke Lin Xiang. Kali ini keluarga Chen akan ikut andil dalam peperangan ini. Sontak Lin Xiang langsung terkejut begitu mendengar bahwa mereka akan terlibat dengan keluarga Chen. Lin Xiang gak nyangka bakal dapat lawan kuat secepat ini. Lalu dia tanya ke Dong Yan, berapa besar persentase kemenangan mereka jika melawan keluarga Chen dengan kekuatan tempur mereka sekarang. Dengan sangat percaya diri, Dong Yan bilang jika mereka punya kesempatan menang melawan pasukan biasa sebesar 10% doang. 10% doang? Bukannya itu sama saja dengan auto lose? Batin Lin Xiang. Dong Yan langsung menepuk pundak Lin Xiang. Dong Yan menambahi jika mustahil keluarga Chen akan membawa pasukan biasa. Keluarga besar memiliki keunggulan yang sangat jauh dari mereka berdua. Namun Dong Yan tetap percaya bahwa Lin Xiang akan menang karena jago adu mekanik. Sial, kenapa keluarga Chen tertarik dengan kota kecil seperti ini? Batin Lin Xiang yang terlihat cukup frustasi. Lalu Lin Xiang bertanya, apa informasi ini bisa dipercaya? Sontak Dong Yan langsung ngamuk. Informasi yang Guli dapatkan sudah pasti 100% valid. Lin Xiang pun percaya dan tanya,
bagaimana cara Dongyan mendapatkan informasi tersebut. Saat Lin Xiang baru melirik ke tempat itu, Dongyan sudah mengirim guli untuk memeriksa wilayah tersebut. Walah, begitu doang, batin Lin Xiang. Baiklah, besok pagi kita gas ke sana, ujar mereka berdua dengan penuh semangat. Singkat cerita, keesokan harinya Lin Xiang dan Dongyan sudah sampai di bangunan yang dimaksud. Mereka berdua langsung masuk ke dunia sistem override. Di dalam dunia sistem, mereka berdua sedang menyusun strategi yang tepat untuk bisa mengalahkan keluarga Chen. Tapi dengan santainya, Dongyan langsung pick Mia alias marksman di dalam game perang override ini. Woi, jangan langsung pick Mia bejir, lawan kita keluarga Chen lo, bentak Lin Xiang. Justru karena lawannya kuat, Dongyan pick Mia. Jauh lebih efektif menggunakan hero yang paling dikuasai daripada mencoba sesuatu yang baru. Selain pick hero Mia, Dongyan juga mengambil support weapon yang cukup rumit. Ditambah lagi medan perang siang hari. Skill 3 Mia yang bisa membuatnya berkamuflase bakal nggak guna. Di saat tidak menguntungkan seperti itulah, Dongyan akan mengandalkan Lin Xiang. Kampret, aku penasaran bagaimana cara dia berhasil selama ini, batinnya. Kemudian Lin Xiang memilih support sistem dengan sangat hati-hati. Draft pick aja lama, ujar Dongyan. Lin Xiang pun mengambil support sistem berbentuk buku sihir dengan harga 2 nit coin. Setelah itu, mereka berdua langsung login ke dalam medan peperangan. Aturan game ini sangat simpel. Kalahkan semua overlord yang ada di pihak musuh. Kali ini mereka berdua akan menyerang musuh duluan seperti rencana awal. Apakah combo maut antara assassin dan marksman ini mampu menjatuhkan keluarga Chen? Langsung simak saja pertempuran seru mereka. Lin Xiang beserta para minion skeletonnya langsung menyerbu lawan yang sedang terlihat mempertahankan bangunan Nitcoin di sektor tersebut. Dilihat dari pasukan minion ini, lawan Lin Xiang dan Dongyan memiliki faksi legion. Para skeleton langsung melompat dan menyerang pasukan kesatria musuh. Tapi pasukan legion mampu menahan serangan skeleton dengan sangat ezet. Lalu Lin Xiang mulai menyerang pasukan legion dari sisi yang lain. Skill serangan terkuat Hunting Edge diaktifkan. Namun pasukan legion langsung mengeluarkan pertahanan maksimal berkat bantuan skill Domain Fortress dari Lord mereka. Alhasil skill Hunting Edge Lin Xiang berhasil ditahan. Bahkan Lin Xiang terpelanting mundur ke belakang akibat bentrokan serangan skill tersebut. Sekarang giliranmu, Mia KW, teriak Lin Xiang. Serahkan padaku, balas Dongyan sambil bersiap menembakkan panah bersama dengan minion kelincinya. Puluhan anak panah pun melesat ke arah pasukan legion musuh. Namun berkat efek Domain Fortress yang masih aktif, serangan tersebut masih bisa ditahan dengan sangat mudah. Kemudian di sela-sela perisai, pasukan legion dengan senjata panah siap menyerang balik. Mak jelep jelep jelep. Minion spirit Dongyan langsung banyak yang mokat. Sambil menghindar, Dongyan gak nyangka jika pasukan minion legion musuh bisa sekuat ini. Kena satu panah saja bisa memberikan damage yang lumayan besar kepada player. Lin Xiang pun menyarankan untuk mundur dan berpencar terlebih dulu. Mereka berdua perlu rencana baru. Lin Xiang pun bersembunyi di reruntuhan terdekat yang ada di sekitar sana. Kemudian pasukan legion membentuk sebuah formasi. Player atau overlord ini adalah Chen Li Guo, faksi legion dengan level yang masih belum diketahui. Keunggulan faksi legion adalah pasukan minion yang lebih kuat ketimbang faksi yang lain. Melawan faksi ini dalam pertempuran kelompok adalah tindakan yang sia-sia. Di sisi Lin Xiang, dia seperti mengenal nada dan cara bicara orang ini. Kemudian pasukan legion pemanah bersiap menyerang ke arah reruntuhan. Chen Li langsung mengaktifkan skill Sound the Horn
untuk memberikan buff peningkatan kekuatan kepada pasukannya. Buff dari skill ini tidak main-main. Spesialisasi faksi Legion memang berfokus memperkuat pasukan Legion. Tanpa pasukan ini, hero faksi Legion sangat kasihan karena memiliki ketergantungan terhadap pasukan minionnya. Crossbow pun ditembakkan dan dawar. Lin Xiang masih hoki karena kepalanya nggak kena headshot. Merasa tidak bisa sembunyi lagi, Lin Xiang pun mau nggak mau harus keluar dari tempat persembunyiannya. Sambil menghindari tembakan musuh, Lin Xiang memerintahkan skeleton yang tersisa untuk berpencar dan menyerang dari dua arah. Semua pasukan skeleton pun bergerak sesuai arah Lin Xiang sambil menghindari tembakan musuh. Minion di game ini sangat cerdas, tidak bisa dibandingkan dengan minion yang ada di game Mobile Legends. Lin Xiang sendiri juga ikut menyerang sambil bersembunyi di belakang minionnya. Tiba-tiba pasukan Legion langsung menutup celah perisai. Mak jelep. Pasukan skeleton langsung mokat kena serangan formasi tombak dari pasukan Legionnya Chen Li. Sialan, ujar Lin Xiang yang sudah terlanjur maju ke depan. Lin Xiang pun langsung ditodong senapan sama Chen Li. Tidak kusangka reuni kita akan jadi seperti ini, ujar Chen Li ke Lin Xiang. Ternyata benar, kau Chen Li Guo, balas Lin Xiang. Tidak ada yang menyangka pertemuan pertama mereka setelah lulus dari SMA akan menjadi seperti ini. Jadi kau masih mengingatku, sobat lama, ujar Chen Li. Lin Xiang sendiri sebenarnya tahu kalau ada kemungkinan bahwa musuh yang dia lawan adalah Chen Li. Di sisi Chen Li, dia nggak nyangka kalau sahabat SMA-nya dulu juga ikut ke dalam game perang Overwatch. Andaikan mereka bertemu dengan cara lain, mungkin mereka berdua bisa membicarakan tentang masa lalu mereka dulu saat masih SMA. Kalau saja Lin Xiang tahu jika lawannya Chen Li, maka Lin Xiang akan memilih target bangunan yang lain. Melihat sikap tersebut membuat Chen Li cukup emosi. Setelah lama nggak bertemu, sikap Lin Xiang masih saja sama seperti dulu. Jujur saja, Chen Li sangat membenci sikap mengalah yang ditunjukkan Lin Xiang padanya. Bahkan Chen Li sudah membenci sikap ini saat dirinya masih SMA dulu. Sikap tersebut menunjukkan jika Lin Xiang ini selalu menganggapnya lemah sampai tidak layak diperlakukan dengan setara. Jujur saja, sikap Lin Xiang seperti ini bukan bermaksud merendahkan Chen Li. Untuk membuktikan bahwa mereka berdua ini setara, Chen Li akan memenangkan pertempuran ini dengan kekuatannya sendiri. Bertarunglah dengan serius, aku tidak butuh belas kasihan darimu, ujarnya dengan tegas. Lalu Chen Li memerintahkan kepada pasukan Legion pemanah untuk menembak Lin Xiang di tempat saat itu juga. Namun belum sempat ditembak, ada serangan panah dari sisi lain. Bam bam bam. Serangan itu berhasil menghancurkan crossbow milik pasukan Legionnya Chen Li. Apa yang kau lakukan? Kenapa cuman bengong sialan? Teriak Dong Yan. Nggak pakai lama, Dong Yan langsung membawa Lin Xiang pergi menjauh dari Chen Li dan pasukannya. Sebelum pergi, Dong Yan memberikan kode siulan kepada pasukan spirit kelinci miliknya. Para pasukan spirit kelinci Dong Yan langsung menembak, berniat memberikan celah kepada Dong Yan untuk melarikan diri. Beberapa anak panah mengarah kepada Chen Li. Serangan lemah, ujarnya sambil memberikan kode ke pasukannya. Dengan skill Domain Fortress, Chen Li mampu menghentikan serangan lemah seperti itu. Di sisi Lin Xiang, dia tidak menyangka kalau Chen Li menganggapnya seperti itu. Di mata Lin Xiang sekarang, Chen Li benar-benar sosok yang jauh berbeda dari saat SMA dulu. Singkat cerita, Lin Xiang dan Dong Yan bersembunyi di sebuah rumah terbengkalai. Apa-apaan yang tadi itu? Kau kira kau punya rencana? Nggak taunya langsung tabrak musuh. Bentak Dong Yan. Gara-gara hal itu, dia kehilangan banyak pasukan spirit pemanah. Namun Lin Xiang tidak membalas Dong Yan
dan cuman bisa murung. Lalu Lin Xiang cerita jika Lord yang mereka lawan saat ini adalah sahabatnya waktu masih SMA dulu. Lalu panel memperlihatkan kilas balik masa lalu Chen Li dan Lin Xiang ketika mereka berdua masih SMA. Saat di SMA dulu, Chen Li dibully sama siswa preman yang ada di kelasnya. Meskipun anak orang kaya, tidak membuat Chen Li aman dari pembulian. Pada saat itu, secara kebetulan Lin Xiang melihat Chen Li dibully. Mak dewas. Nggak pakai lama, Lin Xiang langsung nge-solo geng preman tersebut. Meskipun solo, Lin Xiang berhasil menghajar para preman kelas tersebut. Lin Xiang cerita ke Dongyan jika Chen Li dulu itu sering kena bully, dan Lin Xiang selalu membantu dan membelanya. Jadi kau bersahabat dengan putra ketiga keluarga Chen? Ujar Dongyan. Dia mengira jika Lin Xiang ini sebenarnya juga berasal dari keluarga ternama. Akan tetapi, Lin Xiang tidak bisa mengingat apa-apa perihal asal-usul keluarganya. Dongyan pun berniat memberikan saran untuk Lin Xiang. Sebelum itu, Dongyan tanya ke Lin Xiang apa hal yang paling dihargai sama anak-anak orang kaya seperti Chen Li Guo. Lin Xiang menjawab kalau orang seperti Chen Li akan menghargai persahabatan sejati, seorang sahabat yang selalu membelanya seperti di film-film. Mendengar jawaban tersebut, Dongyan menganggap Lin Xiang masih kekanak-kanakan. Hidup di keluarga kaya raya itu tidak mudah. Dia sudah mengikuti aturan keluarganya sejak lahir. Kemungkinan besar dia hanya ingin sahabat yang setara dengannya. Dia merespon seperti itu karena ingin membuktikan bahwa dirinya itu setara denganmu, tegas Dongyan. Dongyan juga menambahi jika dia jadi Chen Li Guo pasti juga akan melakukan hal yang sama seperti ini. Setelah itu, Chen Li berteriak menyuruh Lin Xiang keluar. "Keluarlah, hadapi aku layaknya seorang pria," teriak Chen Li. "Pergi hadapi dia, jangan menunjukkan sosok menyedihkanmu tadi," ujar Dongyan. Lin Xiang pun sudah berdiri tegap penuh percaya diri untuk mengalahkan Chen Li. Di luar, Lin Xiang langsung menemui Chen Li. "Kali ini akan kuladeni dirimu sampai kau puas," tegas Lin Xiang. Di sisi Chen Li, dia juga akan membuktikan satu hal penting sama Lin Xiang. "Aku bukanlah orang yang sama seperti dulu," tegas Chen Li yang sudah siap menghadapi Lin Xiang. Di sisi Dongyan, dirinya tetap standby sambil mengamati pertarungan Lin Xiang dan Chen Li dari balik pohon. Dia memerintahkan kepada pasukan pemanahnya untuk jangan menyerang sebelum dia perintahkan. Setelah itu, Chen Li menyuruh Lin Xiang untuk memanggil teman perempuannya yang tadi. Chen Li akan melawan Lin Xiang dan Dongyan sekaligus. "Tidak perlu, aku sendiri sudah lebih dari cukup untuk mengalahkanmu," tegas Lin Xiang. Nggak pakai lama, pasukan Legion Chen Li langsung menyerang ke arah Lin Xiang. Tak lupa Chen Li menggunakan skill Sound the Horn untuk memberikan buff ke pasukannya. Namun dengan kelincahannya yang tinggi, Lin Xiang mampu menghindari serangan pasukan Legion yang sudah di buff. Lin Xiang bertarung melawan pasukan Chen Li untuk mencari celah kelemahannya. Namun tidak terlihat celah sama sekali. Tiba-tiba Lin Xiang menyadari serangan jarak jauh dari arah lain. "Mak dewas!" Lin Xiang menerima 7 damage. Damage kali ini lebih tinggi 2 poin dari damage yang dia terima sebelumnya. "Kau pasti penasaran kenapa aku bisa menghasilkan damage yang lebih tinggi kan?" ujar Chen Li. Damage Chen Li meningkat berkat efek skill Advancing Bugle. Seluruh personel pasukan termasuk player mendapatkan peningkatan daya serang sebesar 2 poin. Chen Li juga menegaskan efek dari skill ini bisa bertahan sampai 5 menit. Dan itu waktu yang lebih dari cukup untuk mengalahkan Lin Xiang.
Faksi Legion memiliki keunggulan yang besar karena memiliki skill support yang OP. Apalagi jika si player masih memiliki banyak unit pasukan. Bisa dibilang kalau mereka hampir tak terkalahkan. Namun dari balik kegelapan hutan, Dongyan bersiap menembakkan panahnya ke arah Chen Li. Dan jelep-jelep, dua pasukan perisai Chen Li langsung mukat karena dipanah dari belakang. Melihat hal ini, Chen Li tidak tinggal diam. Dia langsung berbalik arah dan mengaktifkan skill pertahanan absolut, yaitu Domain Fortress. Lalu dia memerintahkan pasukan pemanah untuk menghabisi Miyakawa beserta semua pasukan pemanahnya. Kesempatan ini tidak disia-siakan sama Lin Xiang. "Jangan lari kau, dasar pengecut!" ujar Chen Li sambil menembakkan pistolnya ke arah Lin Xiang. Singkat cerita, seluruh unit pasukan pemanahnya Dongyan sudah mukat semua. "Bejir, pasukan pemanahku mukat semua!" umpat Dongyan dalam hati. Dongyan pun cuma bisa pasrah ditodong dua crossbow sekaligus. Dia pun berteriak minta tolong ke Lin Xiang seperti seorang heroin beban di anime-anime. Sontak langit langsung menjadi gelap. Chen Li sadar jika hal ini pasti ulahnya Lin Xiang. Di sisi Lin Xiang, dirinya mengaktifkan item support sistemnya. Makanya kalau pas draft pick itu jangan asal pick hero dan item sembarangan. Lihat-lihat musuhnya, dasar dark system, omel Lin Xiang. Bodoh amat, balas Dongyan sambil kabur pakai programnya Guli. Sontak Chen Li terkejut melihat role assassin physical damage bisa menggunakan sihir. Tentu saja hal itu bisa dilakukan karena game perang Overwatch memiliki support system. Demi mengalahkan dirimu, aku menggunakan support item seharga 2 Nitcoin atau setara 200.000 yuan. Sekarang rasakan seranganku ini, ujar Lin Xiang sambil mengaktifkan serangan buku sihir tersebut. Dan lalu Chen Li langsung menerima 400 damage. Buku sihir ini hanya bisa digunakan 3 kali dalam satu peperangan. Setelah itu buku tersebut akan langsung menghilang. Lin Xiang merasa sudah melakukan pemborosan. Bisa-bisanya dia membeli item mahal setara dengan 200.000 yuan. Di sisi Chen Li, tidak dia duga jika Lin Xiang yang merupakan role assassin akan menggunakan item support yang menghasilkan magic damage. Lin Xiang langsung mengingatkan moto hidupnya ke Chen Li, yaitu aturan ada untuk dilanggar. Dari SMA memang seperti inilah Lin Xiang, orang yang tidak pernah mengikuti aturan. Sebagai bentuk perlawanan terakhir, Chen Li langsung all in dengan mengeluarkan skill ultimate Army Charge. Begitu baru bagus bocah cupu, kerahkan semua yang kau punya, tantang Lin Xiang. Terlihat dari raut wajah mereka berdua jika reuni ini benar-benar membuat mereka puas. Bentrokan di antara mereka berdua pun tidak bisa dihindari lagi. Mereka berdua sama-sama memberikan yang terbaik untuk saling mengalahkan satu sama lain. Lin Xiang berusaha menghindari serangan pasukan Legion yang mendapatkan bah nggak ngotak dari Chen Li. Tidak hanya menghindar, Lin Xiang juga membalas serangan mereka. Sangsing-sangsing, pasukan tersebut langsung diserang dengan skill slash beruntun sampai mokat. Lalu Lin Xiang bergerak ke belakang Chen Li hingga membuatnya cukup terkejut. Dengan cepat, Chen Li mengaktifkan skill Sound the Horn untuk menembak Lin Xiang. Di saat yang sama, Lin Xiang juga mengaktifkan skill Bloodseed-nya. Kemenangan ditentukan oleh siapa yang berhasil menyerang terlebih dahulu. Setelah terkena Bloodseed-nya Lin Xiang, Chen Li mengakui jika Lin Xiang tidak hanya jago mekanik di dunia nyata, di dalam game pun masih tetap jago mekanik. Akhirnya Chen Li mengaku kalah dan menyuruh Lin Xiang meledakkan Bloodseed-nya. Namun Lin Xiang tidak bisa melakukannya. Jika Chen Li kalah, maka Chen Li bisa mokat.
Chen Li cukup terkejut mendengar hal itu. Dia menjelaskan jika kalah di game ini tidak akan langsung membuat playernya mokat. Player yang mokat setelah kalah dari game perang Overbreath itu karena disebabkan oleh alasan yang lain. Jadi tidak masalah jika Lin Xiang meledakkan Blood Seed-nya. Chen Li hanya akan kehilangan wilayahnya saja. Sesuai permintaan Chen Li, Lin Xiang pun meledakkan Blood Seed-nya. Dan cerewot, Chen Li pun langsung game over. Meskipun reuni kita seperti ini, di luar kita tetap bersahabat. Kapan-kapan mainlah ke perusahaanku, ujar Chen Li sebelum benar-benar terlock out. Dengan demikian, Lin Xiang resmi menjadi pemenang dan berhak menjadi penguasa di sektor ini. Singkat cerita, panel berpindah ke kediaman keluarga Chen. Ayah mereka, ibu mereka, kakak pertama, dan kakak kedua sudah menunggu kedatangan Chen Li untuk mempertanggungjawabkan kegagalannya. Mereka semua sedang menunggu Li Guo menjelaskan kegagalannya dalam mempertahankan wilayah keluarga Chen. Chen Yao selaku kakak pertama menyuruh Li Guo untuk menjelaskan apa yang sebenarnya sudah terjadi dengan tegas. Namun tidak ada yang bisa Li Guo jelaskan. Kalah ya kalah aja, tidak ada alasan apapun. Sikap dan jawaban ini membuat Chen Yao ngamuk dan menyuruh Li Guo berlutut. Chen Cheng berbisik kalau Li Guo pasti punya alasan yang tidak bisa diutarakan. Sambil berlutut, Li Guo menegaskan bahwa dirinya tidak kompeten menjadi CEO perusahaan. Di dalam keluarga Chen ada aturan yang harus diikuti. Chen Ping selaku ayah mereka dan kepala keluarga menyuruh Chen Yao untuk menghukum Li Guo sesuai aturan keluarga mereka. Tapi sebelum itu terjadi, Vincent tiba-tiba muncul. Kedatangannya di sini untuk membela Chen Li. Chen Li kalah bukan karena lemah, melainkan karena berhadapan dengan dua orang lord yang beraliansi sekaligus. Dan masing-masing dari lord itu memiliki keterampilan yang cukup kuat. Jadi dia bertarung 2 lawan 1, ujar Chen Yao. Sontak Chen Yao pun melirik tajam ke arah Chen Cheng karena tidak memberitahukan hal ini padanya. Karena ini pertarungan yang tidak adil, Chen Ping memaafkan Li Guo dan menyuruhnya berdiri serta menegaskan untuk jangan mempermalukan nama keluarga Chen lagi. Chen Yao pun menyuruh Li Guo pergi. Li Guo juga tidak boleh berpartisipasi dalam perang Overbreath sampai semua permasalahan ini jelas. Vincent juga menyuruh Li Guo pergi karena masalah di sini sudah berakhir. Di luar rumah, Chen Li bertanya ke Vincent kenapa membelanya. Vincent di sini tidak punya maksud terselubung. Dia cuma ingin mengatakan apa yang sebenarnya terjadi kepada keluarganya Chen Li. Karena sudah membelanya, Vincent mendapatkan rasa terima kasih dari Chen Li. Dan sebagai ucapan terima kasih, Chen Li berniat memberikan tumpangan dengan mobil sportnya. Akan tetapi Vincent menolak. "Ducati emas nih bos, senggol dong," ujar Vincent. Chen Li pun langsung membuang muka. Lalu Vincent pamit dan tak lupa memberi nasihat bahwa anak muda seperti Chen Li masih punya banyak kesempatan untuk berkembang. Setelah itu mereka berdua pun berpisah. Saat hendak berjalan ke arah mobilnya, tiba-tiba ada mobil limosin emas yang datang berkunjung. Keluarga bangsawan mana lagi ini? Batin Chen Li. Yang datang berkunjung adalah seorang pria gendut yang masih belum jelas dia ini siapa. Tapi biar gampang, kita panggil aja dia Budi. Tak lama setelah itu, Chen Ping langsung menyambut kedatangan Budi di rumahnya. Chen Ping bersikap sangat ramah sama Budi karena Budi ini orang yang sangat penting. Tanpa dosa, Budi sempat mengejek kediaman mewah keluarga Chen. Dia menganggap jika tempat tinggal keluarga Chen itu biasa aja, nggak ada estetiknya sama sekali. Lalu Chen Cheng menengok ke arah adik kesayangannya itu.
Dia melambaikan tangan dan memberi isyarat kalau akan selalu mendukungnya. Chun Li pun membalas lambaian tangan kakak keduanya. Meskipun dalam hati, dia masih sangat kesal dengan kekalahannya ini. Setelah itu Chun Li langsung naik mobil dan meminta Pak supir untuk mengantarnya kembali ke perusahaan. Singkat cerita, panel berpindah ke tempat Lin Xiang. Dia sedang tanya ke Dongyan lagi di mana. Soalnya kagak ada di hotel. Ternyata Dongyan lagi jajan di distrik dekat hotel. Tanpa dosa, Dongyan menyuruh Lin Xiang segera nyusul buat bayarin tagihan di warungnya Mbak Yuli. Kalau nggak punya duit nggak usah jajan, jir, balas Lin Xiang. Singkat cerita, mereka berdua pun menikmati hidangan makanan di warungnya Mbak Yuli. Lalu Lin Xiang tanya ke Dongyan, kenapa Chun Li waktu itu bilang kalau dirinya tidak akan kenapa-napa meskipun dia kalah. Menurut aturan game, player akan mendapatkan hukuman jika player tersebut kehilangan seluruh wilayahnya. Keluarga Chen punya banyak wilayah kekuasaan. Kehilangan satu wilayah tidak akan memberikan dampak apa-apa ke mereka. Tapi bagi mereka berdua, ini adalah sektor penghasil Netcoin mereka yang keempat. Maka sekarang adalah saat yang tepat untuk merayakannya. Lin Xiang nggak berasa sudah punya 4 sektor penghasil Netcoin. Dengan ini penghasilannya meningkat dan sebentar lagi bisa melunasi semua hutangnya. Dan ini memang pantas untuk dirayakan. Singkat cerita, Lin Xiang dan Dongyan sudah menghabiskan banyak makanan di warungnya Teh Yuli. Mereka juga minum-minum sampai mabuk. Bahkan setelah menghabiskan begitu banyak makanan dan bir, Lin Xiang masih pesan 1 porsi jumbo ayam panggang ekstra pedas, lalu 1 porsi kerang bakar keju, dan masih banyak lagi. Pokoknya malam ini mereka akan pesta sampai puas. Dan semoga karir mereka di game perang Overbread sukses terus. Saat hendak pulang, Lin Xiang harus membayar makanan dan minuman sampai 1.350 yuan. Bagi Lin Xiang sekarang, 1.350 yuan itu udah kayak recehan dan membayarnya langsung tanpa nawar dan utang. Setelah bayar, mereka berdua pun langsung pulang ke hotel. Dasar anak muda zaman sekarang, ujar Teh Yuli. Sesampainya di hotel, Lin Xiang dan Dongyan langsung tepar di kasur hingga membuat Guli terkejut. Tak terasa pagi hari pun tiba. Terlihat jika pakaian mereka sedang berceceran di lantai. Apa yang sudah terjadi semalam? Tiba-tiba Lin Xiang bersin dengan kencang. Dingin banget, jir. Volume AC-nya berapa sih? Ujarnya. Berisik bet, aku masih ngantuk, jir, balas Dongyan. Sambil teriak, Dongyan menyuruh Guli untuk menunjukkan rekaman semalam. Manhwa ini berubah genre jadi 18+ kah? Teriak Lin Xiang dalam hati. Di dalam rekaman Guli, ternyata semalam tidak ada hal yang seperti kalian bayangkan. Mereka berdua memastikan kembali kalau tidak melakukan hubungan terlarang. Mereka berdua pun bersyukur manhwa ini nggak berubah jadi 18+. Lalu Dongyan memuji Lin Xiang karena kuat iman. Bukannya kuat iman, Lin Xiang emang nggak tertarik sama cewek tepos kayak Dongyan. Tepos ndasmu wi, ngomel Dongyan. Tak lama kemudian, mereka berdua pun berpakaian lagi dan bersiap untuk sarapan. Di restoran hotel sudah tersedia banyak sekali makanan mewah. Kondisi mereka sekarang sudah memiliki 4 gedung penghasil Netcoin. Setelah menabung beberapa hari lagi, Lin Xiang berniat melanjutkan rencana ke tahap selanjutnya. Mereka sekarang juga sudah punya 2 wilayah kekuasaan. Lin Xiang dan Dongyan bisa memperluas area wilayah kekuasaan mereka. Lalu Lin Xiang mengaktifkan sistem Overbread untuk melihat progres akunnya. Sebelum lanjut ke tahap berikutnya, Lin Xiang ingin menyimpan beberapa Netcoin terlebih dahulu.
Lalu Dongyan tanya berapa banyak Nitcoin yang bisa Lin Xiang berikan padanya. Dilihat dari rasio produksi saat ini, Lin Xiang cuma bisa ngasih Dongyan 1 Nitcoin per hari. Apaan 1 doang? 50-50 lah, ujar Dongyan. Kalau gitu caranya, Lin Xiang bisa bangkrut. Yang terpenting sekarang adalah memastikan kekuatan tempur miliknya terus meningkat supaya bisa menghadapi musuh yang lebih kuat. Tapi Lin Xiang menjanjikan satu hal. Setiap 3 Nitcoin yang dia peroleh, maka Lin Xiang akan memberikan 1 untuk Dongyan. Karena terdengar cukup bagus, Dongyan setuju dengan penawaran tersebut. Tak lupa Lin Xiang mengucapkan banyak terima kasih sama Dongyan tentang apa yang sudah terjadi kemarin. Tanpa Dongyan, Lin Xiang tidak akan bisa bangkit lagi untuk menghadapi Chen Li. Makasih Dongyan, meskipun kadang dirimu ini dark system, tapi mohon kerjasamanya, ujar Lin Xiang. Tentu, meskipun dark system, aku tetap bisa diandalkan, balas Dongyan. Kemudian target mereka berikutnya adalah bangunan pabrik ini. Meskipun dari luar tampak baik-baik saja, namun ada rahasia gelap di baliknya. Apakah Lin Xiang dan Dongyan berhasil mengambil alih pabrik tersebut? Kita akan lanjut lagi di episode berikutnya. Terus jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Dan terima kasih buat kalian yang selalu hadir dan komen di setiap video admin. Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe. Dan jangan lupa kultivasikan loncengnya juga. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.